Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ibu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Hindu. Untuk materi hari ini kita masih dengan materi minggu lalu ya, yaitu materi ciptaan Hyang Widi Wase. Sebelum masuk ke materi hari ini, anak-anak harus memahami dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengenal ciptaan Hyang Widi dan menghargai ciptaan Hyang Widi. Materi kita pada hari ini yaitu makhluk hidup sebagai ciptaan Hyang Widi Wase. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Hyang Widi Wase. Makhluk hidup dibagi menjadi 3, ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ketiga makhluk hidup ini memiliki tempat hidup yang berbeda. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di udara. Tentu anak-anak sudah bisa membedakan mana makhluk ciptaan Sang Hyang Widi yang hidup di darat, di air, dan juga di udara. Makhluk hidup ciptaan Hyang Widi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tumbuhan. Ada berbagai jenis tumbuhan. Ada yang berbunga, berbuah, ada juga yang hidup di air dan hidup di darat. Tumbuhan sangat berguna bagi kita. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Oksigen berguna bagi pernafasan manusia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian tumbuhan. Makhluk hidup ciptaan Hyang Widi yang kedua yaitu hewan atau binatang. Ada banyak jenis binatang di sekitar kita. Ada binatang bersayap yang bisa terbang, ada juga yang berkaki 2 dan berkaki 4. Ada yang dapat dipelihara dan ada yang tidak. Tempat hidupnya pun berbeda-beda. Ada binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di air, dan binatang yang hidup di udara. Semua yang kita amati itu adalah ciptaan Hyang Widi Wase. Kita wajib bangga dan bersyukur. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah hewan yang hidup di darat. Bisa anak-anak perhatikan hewan pada gambar? Ya, ada hewan kelinci, kambing, ayam, dan juga singa. Keempat hewan tersebut merupakan hewan yang hidup di darat. Nah, kemudian ada hewan atau binatang yang hidup di udara. Tentunya anak-anak sudah memahami bahwa hewan yang hidup di udara itu pada umumnya memiliki sayap. Anak-anak bisa memperhatikan pada gambar itu ada lebah, kupu-kupu, dan juga capung. Ketiga jenis hewan itu merupakan hewan yang hidup di udara. Nah, selanjutnya ada juga hewan yang bisa hidup di air. Entah itu di laut, di danau, ataupun di air tawar. Jadi hewan yang hidup di air ada ikan, kemudian hewan yang hidup di laut itu ada ikan paus, lumba-lumba, kuda laut, bintang laut, dan lain sebagainya. Makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi yang ketiga yaitu manusia. Hyang Widi Wase menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Namun semua sama di hadapan Hyang Widi. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya adalah hasil dari perbuatannya atau karmanya sendiri. Nah, meskipun manusia itu berbeda, tetapi perbedaan itulah yang membuat kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kita sebagai manusia patut bersyukur diciptakan sebagai manusia, karena hanya manusialah yang dapat menjaga makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Semoga anak-anak memahami makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak menggambar makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi, di mana di dalam gambaran itu sudah ada
manusianya, hewannya, dan juga tumbuhannya. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.